Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujur Prasetya. Nomor induk mahasiswa saya 2020013029. Saya dari kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban terkait tugas UCP 1 Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi. Yang ke-1 atau yang pertama mengenai soal jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, merubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Jadi penjelasan singkat tentang kesuburan dan populasi. Menurunnya tingkat kesuburan berarti populasi di hampir setiap negara dapat berkurang pada akhir abad. Di antara negara-negara di dunia, populasi 23 negara termasuk Spanyol dan Jepang diprediksi berkurang 50% pada tahun 2100. Populasi negara juga akan menua secara dramatis, dengan jumlah manula yang berusia 80 tahun akan sebanyak bayi yang baru lahir. Apa yang terjadi? Tingkat kesuburan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan tengah mengalami penurunan. Pada tahun 1950, seorang perempuan rata-rata melahirkan 4-7 anak sepanjang hidupnya. Riset di Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 5% ke 2,4 pada tahun 2017. Studi mereka yang dipublikasikan di jurnal ilmiah The Lancet memperkirakan itu akan di bawah 1,7 pada 2100. Kenapa bisa terjadi? Kesuburan mengalami penurunan karena lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja, ditambah dengan meluasnya akses ke kontrasepsi, sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang sedikit. Baik, untuk selanjutnya untuk soal yang kedua, apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda, bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya. Jadi hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan dalam berbagai pandangan ada 3 jenis kemiskinan yang sering dikemukakan, yaitu yang pertama, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural yang diderita oleh satu golongan masyarakat karena struktur masyarakat tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemudian untuk kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian yang ketiga, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum basic needs, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Untuk selanjutnya, keterkaitannya adalah lingkungan hidup meliputi sumber daya alam yang punya kemampuan untuk pulih kembali atau recovery. Namun, akibat tekanan aktivitas manusia yang semakin ekstrim dibandingkan dengan laju pemulihan sumber daya alam yang lambat, maka akan terjadi degradasi, bahkan kerusakan sumber daya alam yang semakin cepat karena pergerakan upaya perusakan yang dilakukan oleh manusia lebih cepat daripada kemampuan alam untuk melakukan pemulihan kembali atau recovery. Kemudian, jika dilihat dari fenomena di daerah saya, ada beberapa masyarakat kurang mampu yang hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok dan seadanya saja. Hal itu mungkin dipengaruhi oleh minimnya kualitas SDM dan usia yang sudah manula untuk bisa bekerja guna memenuhi kebutuhan. Tanggapan saya untuk menyelesaikannya adalah masalah di atas dapat terselesaikan melalui edukasi bagi masyarakat yang terbilang kurang mampu dan masih minimnya kualitas SDM untuk memperbaiki masalah angka kemiskinan. Di samping itu, perbanyak komunikasi seputar lapangan kerja yang ada. Kemudian di soal yang terakhir, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya terhadap piramida makanan? Jadi, hilangnya habitat itu mempengaruhi
hewan besar dan ganas langka. Jadi, hilangnya habitat hewan akan membuat hewan terpaksa melakukan migrasi. Hewan yang tidak selamat akan mengalami punahan karena tidak mendapatkan tempat tinggal. Kemudian kaitannya dengan piramida makanan adalah itu di akhir ya. Kemudian karena kekurangan makanan. Kekurangan makanan atau kelaparan adalah suatu proses cepat hewan mengalami kepunahan. Sebagai contoh, jika rumput suatu daerah mengalami punah, maka hewan pemakan rumput herbivora juga akan kesulitan mencari sumber makanan yang kemudian memangsa mereka untuk mencari sumber makanan di luar daerah tersebut. Kemudian susah berkembang biak. Yang dimaksud susah berkembang biak adalah mengalami sedikit perkembang biaknya. Sebagai contoh, singa melahirkan 2-3 anak saja dan mengalami masa kehamilan yang lama. Berbeda dengan kucing yang sekali melahirkan lebih dari 4 anak dan masa kehamilan memerlukan waktu yang sedikit. Kemudian keterkaitan dengan piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antara komponen makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Antara puncak dan bawah terdapat beberapa jenis tingkat konsumen. Jumlah populasi dari konsumen 1 sendiri diketahui lebih besar daripada jumlah populasi dari konsumen 2. Hal ini juga menjadikan konsumen 2 memiliki jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan dengan konsumen 3. Apabila terjadi hal yang di mana jumlah pemangsa lebih besar, maka menjadikan suatu organisme menjadi punah atau musnah. Sekian dari saya presentasi terkait menjawabnya OCP 1 mata kuliah Ilmiah dan Ilmu Bumi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.